Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, sekalipun di luar gerimis ya. Rada rintik-rintik, tetapi kita tetap semangat untuk terus mendekat kepada Tuhan, untuk terus menyelaraskan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan untuk minggu ini adalah melompati tembok bersama Tuhan. Melompati tembok bersama Tuhan. Kemarin kita sudah belajar ya, latar belakang dari kitab Mazmur 18 ini bagaimana latar belakang Daud menulis Mazmur ini gitu ya. Ada sebuah ayat itu di dalam Mazmur 18 ayat 30 yang menjadi penekanannya adalah melompati tembok bersama Tuhan. Jadi melompati tembok bersama Tuhan di sini arti kata melompati itu bukan punya makna sebenarnya, bukan makna literal, tetapi ini adalah sebuah makna kiasan ya. Mungkin tembok itu bisa berbentuk problema kita, bisa berbentuk pergumulan kita yang sampai saat hari ini mungkin belum bisa terlewati. Kita punya tembok yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Enggak sama seperti saya. Saya juga punya tembok yang harus saya lompati. Belum saya lompati. Dan ketika saya tahu tembok ini sepertinya lama sekali bercokol gitu ya. Membuat kadang jadi gergetan juga gitu. Kok ini tembok yang saya miliki itu kok enggak runtuh-runtuh. Kok saya enggak bisa melewatinya, kadang gerget juga. Sampai kadang saya bertanya, Tuhan ini tembok kapan runtuhnya? Ini tembok bagaimana saya bisa melompatinya? Saya selalu bertanya pada Tuhan, gimana caranya? Apakah ada sesuatu yang salah? Apa yang harus saya ubah? Saya bertanya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara semuanya, pesan Tuhan ini membawa kabar sukacita. Sukacitanya, tembok yang mungkin udah lama itu bercokol, pasti kita bisa melewatinya. Tembok yang udah lama itu enggak rubuh-rubuh, kita bisa melewatinya. Nah, Ibu Bapak, yang namanya melompati gitu ya, melompati tembok, yang namanya melompati tembok itu pastinya itu akan maju gitu ya, maju ke depan. Yang namanya melompat itu pasti maju ke depan. Artinya apa? Ketika ada sebuah kata melompat, artinya kita tahu posisi kita itu tidak akan pernah sama dengan yang sebelumnya. Posisi kita itu pasti berubah lebih maju lagi. Itu yang Tuhan pesankan kepada kita. Sesuai di dalam Mazmur 18 ayat 30 dikatakan apa? Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ini sebuah kata kuncinya. Ketika kita diperhadapkan dengan tembok dan kita mau melompati tembok, kuncinya adalah dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kemarin kita udah tahu, kita udah belajar supaya kita mengambil sebuah keputusan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kebenarannya. Jadi ada sebuah kesungguhan, ada sebuah keseriusan untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika tahu bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di dalamnya itu ada hukum-hukumnya yang harus kita taati. Ada prinsip-prinsipnya yang harus kita hidupi. Ada aturan mainnya, gak bisa semaunya kita. Dan yang pasti ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, itu ada standarnya. Ada standar yang Tuhan pakai, itu standar kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Nah, Ibu Bapak, pagi hari ini ketika kita membaca gitu Mazmur 18 ini, apa sebabnya Tuhan sampai begitu membela Daud? Tuhan melepaskan Daud dari segala cengkeramannya, cengkeraman musuh-musuhnya, melepaskan dari hal-hal yang menghimpit. Karena apa? Karena Daud punya keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hal selanjutnya yang saya mau bagikan, poin selanjutnya, ketika kita mau melompati tembok bersama-sama dengan Tuhan dan kita tahu bahwa kita udah ambil keputusan Tuhan, aku ambil keputusan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Mari, sikap ini yang harus kita ambil. Ambil keputusan untuk hidup dengan standar kerajaan Allah. Nah, kita tahu ya bahwa ketika kita harus mengambil keputusan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada sebuah standar yang harus kita ikuti. Nah, standarnya itu seperti apa? Kita kan pengen tahu kan, standar Tuhan itu seperti apa sih yang Tuhan mau? Nah, sama-sama kita baca di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahannya. Ini adalah sebuah standar kerajaan Allah. Mungkin ibu bapak bisa baca ada standar-standar yang lainnya. Tetapi saya ingin mengupas hal ini lebih dalam lagi. Ini adalah sebuah standar. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Nah, ini yang menjadi tindakan dari Daud ketika dia tahu bahwa ada standar yang harus dia lakukan. Ini bagian dari Daud yang dilakukan. Mungkin juga ini bagian dari kita yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan perkara ini. Yaitu apa? Menjaga diri terhadap kesalahan. Menjaga diri terhadap kesalahan. Nah, ketika saya pengen tahu arti kesalahan di dalam ayat ini, artinya itu adalah sebuah pelanggaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan di dalam bahasa aslinya itu ada sebuah kata yaitu sin. Sin itu adalah dosa. Daud begitu menjaga dirinya untuk dia tidak melakukan pelanggaran. Karena di mata Tuhan pelanggaran itu adalah tetap pelanggaran. Pelanggaran itu adalah dosa. Dan dosa itu adalah melenceng, hamartia. Melenceng dari sasaran. Tidak tepat pada sasarannya. Daud berusaha menjaga dirinya terhadap kesalahan. Dan Tuhan memperhitungkan kebenaran yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya Tuhan membela. Karena apa? Tidak didapati ada sebuah kesalahan. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara Daud menjaga dirinya terhadap kesalahan? Ketika tahu gitu ya, Daud bahwa dia harus menjaga dirinya terhadap kesalahan, maka tindakan yang dia lakukan yang bisa kita tahu bukti bahwa dia menjaga dirinya terhadap kesalahan adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Di dalam dia mengambil keputusan apapun, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika dia harus berperang melawan orang Filistin, menyerang, yang Daud lakukan adalah dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah orang Filistin ini harus aku serang? Harus aku maju? Dan Tuhan mau enggak menyerahkan bangsa Filistin ini kepadaku? Jawab Tuhan, ayo maju. Maju berperang. Dan akhirnya apa? Daud mengalami kemenangan. Enggak cukup sampai di situ. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 18 coba. 2 Samuel 5 ayat 18 sampai 19 dan selanjutnya ya. Dan ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ini ke dalam tanganmu. Jadi ketika Daud bertanya kepada Tuhan, artinya apa? Dia pengen tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Dia gak mau melakukan kesalahan. Dan kemudian mengalami kemenangan. Dan peperangan ini bukan peperangan yang satu kali. Pada waktu itu Daud pertama kali melakukan peperangan. Untuk selanjutnya ketika dia berhadapan kembali dengan bangsa Filistin, Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, bangsa Filistin ini menyerang lagi. Apa yang harus saya lakukan?
Apakah harus maju berperang? Jawab Tuhan, berputar, bikin putaran katanya. Nah ini yang menjadi kunci kemenangan dari Daud. Kunci kemenangan Daud adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mau menyimpang dari apa yang Tuhan katakan. Dia selalu ingin tepat seperti yang Tuhan mau. Nah, kemampuan dari Daud untuk menjaga dirinya itu terhadap kesalahan itu sama seperti seorang kiper. Jaga gawangnya, jaga gawangnya supaya apa? Supaya si lawan itu jangan sampai bolanya itu menggolkan. Karena apa? Lawan itu selalu berusaha melihat celah-celah di sebelah mana. Dan kiper itu harus jaga gawangnya. Jangan sampai ada hal-hal kecil di mana musuh bisa menggolkan, bisa merebut kemenangan. Itu sebabnya si kiper akan berusaha jaga si gawangnya tersebut. Dia harus punya kepekaan, dia harus punya ketajaman, dia harus punya kemampuan membaca ini bola akan masuk sebelah mana. Dia akan jaga sedemikian rupa, begitu waspadanya. Jangan sampai kemenangan direbut oleh lawan. Sedemikian rupa Daud menjaga kehidupannya seperti seorang kiper. Dia jaga. Nah ibu bapak saudara, semuanya yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa ada bagian-bagian kemenangan yang Tuhan mau berikan kepada kita, sudahkah kita menjaga diri kita terhadap hal-hal mungkin yang tidak berkenan? Adakah hal-hal kecil yang sepertinya mungkin nggak apa-apalah, nanti besok juga saya lakukan dosa, besok juga cepat-cepat bertobat. Oh enggak, di mata Tuhan dosa tetap dosa, menyimpang tetap menyimpang. Perkara kecil bisa membuat seseorang tidak bisa mengalami lompatan. Perkara kecil bisa membuat bangsa Israel tidak mengalami kemenangan karena ada dosa kecil. Tetapi ketika Daud mengambil keputusan, dia menjaga. Tuhan begitu membela. Ada pembelaan Tuhan. Sama seperti yang terjadi juga dengan kehidupan Daniel, ibu bapak. Daniel ketika tahu gitu ya, ada orang-orang yang syirik dan berusaha untuk dijebloskan ke gua singa, didakwa gitu ya. Daniel, bahwa Daniel itu menyembah kepada Allahnya. Maka didakwa dan akhirnya orang-orang tersebut berhasil juga memasukkan Daniel ke gua singa. Tetapi satu ayat yang luar biasanya gitu ya, yang saya baca gitu ya. Ternyata tidak ada celah bagi mereka karena tidak didapati kesalahan. Daniel 6 ayat yang kelima. Ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi ketika tahu gitu ya, bahwa Daniel tidak didapati kesalahan, tidak didapati ada sebuah celah, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan berikan pembelaan kepada Daniel? Akhirnya tidak didapati bahwa Daniel itu ketika masuk ke dalam gua singa, gak ada tuh yang namanya luka-luka, kecakar gitu sama singa-singa, gak ada. Jadi bagaimana kita bisa melihat Tuhan menolong kehidupan Daniel ketika tidak didapati ada sebuah kesalahan. Ketika tidak didapati ada sebuah pelanggaran. Bukan hanya di hadapan orang-orang, tetapi di hadapan Tuhan pun dia tidak didapati ada sebuah kesalahan. Kalau tadi dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang kelima, bahwa di sana tidak didapati sebuah kesalahan. Di dalam Daniel 6 ayat yang ke-22 dan yang ke-23 dikatakan apa? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Wow, ini luar biasa. Di hadapan orang, dia tidak dapati ada sebuah celah. Tidak didapati ada sebuah dakwaan.
tidak didapati sebuah kesalahan. Jadi hidupnya itu benar di dalam kebenaran. Dan dikatakan di sini, ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Jadi hidup Daniel itu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Dan Tuhan tidak mendapatkan sebuah kelalaian dalam kehidupannya. Oh ibu bapak, saya masih belajar di dalam perkara ini. Masih banyak yang saya harus perhatikan, yang masih banyak yang harus saya jaga. Supaya apa? Supaya saya tidak menyimpang. Karena penyimpangan sedikit itu bisa membawa pada penyimpangan yang lebih besar. Itu sebabnya ibu bapak, yang Daniel lakukan adalah ketika ibu bapak baca tahu gitu ya. Yang Daniel lakukan setiap hari, 3 kali sehari, aku berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Artinya apa? Dia menyelaraskan hidupnya supaya dia benar. Dia menyelaraskan pikirannya, hatinya, supaya tidak didapati ada dakwaan-dakwaan. Begitu juga dengan kehidupan Daud. Ketika Daud tahu gitu, Tuhan, aku harus menjaga diriku. Yang Daud lakukan di dalam Mazmur 25 dikatakan bahwa gini, bawalah aku berjalan Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Daud minta sebuah petunjuk, tunjukkan jalan-jalan-Mu. Beritahukan kepadaku jalan yang harus aku tempuh. Dan ini bagi Daud adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan juga buat kita. Ketika kita tahu, oh kita mau ambil keputusan untuk hidup di dalam standar kerajaan Allah dengan tidak melakukan, dengan menjaga diri terhadap kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah minta sama Tuhan. Tuhan, di bagian mana ada celah, di situ aku harus berjaga. Minta kepada Tuhan, tunjukkan ya Tuhan, supaya aku bisa tahu jalan-jalan yang harus kita lalui. Yang harus kita lalui sebagai sebuah keputusan. Itu poin yang pertama. Ketika kita tahu kita mau berjalan bersama-sama Tuhan, mari kita ambil keputusan untuk hidup dengan standar kerajaan Tuhan. Dan hal yang kedua yang saya mau membagikan adalah ambil keputusan juga untuk tetap semangat. Ya, untuk tetap semangat. Karena apa? Ketika kita ambil keputusan gitu ya, untuk berjalan nih di dalam standarnya Tuhan, untuk menjaga diri terhadap kesalahan, maka ini adalah sebuah perjuangan yang gak mudah. Kita ambil keputusan untuk hidup benar, dan kita gak akan luput dari yang namanya itu kegagalan. Ketika kita ambil keputusan Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Ada waktu-waktu mungkin kita bisa alamin yang namanya kegagalan. Atau mungkin kita jatuh. Kita melakukan kesalahan. Tetapi ada sebuah ayat gitu ya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-38 kita mau sama-sama belajar gitu ya. Dari kehidupan Daud. Alkitab mencatat bahwa aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka. Sampai kutangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Jadi kalau namanya sampai dan namanya sebelum gitu mereka kuhabiskan, itu artinya apa? Kalau belum tercapai, kalau belum terlompati gitu ya, aku mau terus sampai bisa terlompati. Di sini menunjukkan bahwa Daud itu punya sikap, punya mental kegigihan, punya semangat untuk terus berjuang. Tidak pantang menyerah. Mungkin 1 kali, 2 kali jatuh. Mengalami kekalahan. Tetapi dikatakan sampai mereka, musuh-musuh itu kutangkap. Jadi sebelum tercapai apa yang menjadi pesan Tuhan, maka lakukan terus. Minta kepada Tuhan. Karena
Dikatakan bahwa ketika orang percaya bertemu dengan tembok gitu ya, bertemu dengan problem, bisa aja gitu ya. Pertamanya itu, waduh, semangat, pengen gitu untuk bisa melompati tembok. Tetapi berjalan dengan waktu, aduh udah lama, sekali berjuang, belum juga, 2 kali, 3 kali, terus akhirnya bisa tergoda untuk akhirnya kita menyerah. Tetapi yang luar biasanya dikatakan bahwa di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat ke-8, orang percaya itu berjalannya itu makin lama makin kuat. Berjalannya itu bukan makin lama, bukan makin loyo. Berjalan semakin mantap, makin yakin. Karena apa? Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang harus kita pegang. Berjalan semakin hari semakin kuat. Ketika kita tahu ayat ini gitu ya, kita pernah jatuh di situ. Ayo, kita ingat-ingat. Di titik gini, aku pernah jatuh. Catat baik-baik. Kenapa kok saya bisa jatuh dalam perkara ini? Catat baik-baik. Di titik inilah, maka disitulah ini akan menjadi sebuah ancang-ancang buat kita. Tulis, bagian ini saya belum menang. Di bagian ini saya pernah kalah. Karena apa? Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa mereka berjalan itu makin kuat. Makin semangat. Bukan semakin loyo. Dan kalau dunia katakan bahwa umur manusia itu kan makin lama kan makin merosot gitu ya. Dan usia produktif manusia itu 55 sampai 60. Udah nggak produktif lagi, udah nggak bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau kita memakai standarnya firman Tuhan, luar biasa sekali. Dikatakan bahwa walaupun kita udah tua, udah bertambah umurnya, tetapi kita akan tetap segar, kita akan tetap hijau, kita akan tetap gemuk dan menghasilkan buah. Nah ini ibu bapak semuanya, ketika kita tahu ada tembok yang harus kita lompati, ayo jangan patah semangat. Mari kita hidupi, kita terus kita terus menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Di bagian-bagian mana kita mengambil ancang-ancang untuk bisa melompati tembok. Dan di situ saya percaya sekali kita sudah terima pengurapan Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya sekali Roh Kudus akan membawa kita masuk mengalami lompatan tembok tersebut. Jadi 2 hal ini yang saya mau membagikannya ketika ibu bapak tahu bahwa ada ada tembok yang harus kita lompati. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup dengan standar kebenaran firman Tuhan, dengan standar kerajaan Allah, dan kita tetap semangat. Jangan menyerah. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.